Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Pernahkah kalian mendengar istilah fikih muamalah? Nah, kali ini kita akan membahas tuntas tentang fikih muamalah dan prinsip-prinsipnya. Yuk, simak baik-baik. Fikih muamalah itu sebenarnya apa sih? Gampangnya, fikih muamalah adalah bagian dari ilmu fikih yang mengatur tentang tata cara kita berinteraksi dan berhubungan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam urusan ekonomi dan sosial. Jadi, fikih muamalah ini adalah panduan lengkap buat kita agar setiap aktivitas ekonomi yang kita lakukan sesuai dengan syariat Islam. Dalam fikih muamalah, kita belajar bagaimana caranya melakukan jual beli yang jujur dan adil, bagaimana cara meminjam dan meminjamkan uang tanpa riba, bagaimana cara menyewa rumah atau properti dengan akad yang jelas, dan bagaimana cara berinvestasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Semua aspek kehidupan ekonomi kita diatur dalam fikih muamalah. Nah, agar kegiatan ekonomi kita tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga membawa keberkahan, kita perlu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip fikih muamalah. Apa saja prinsip-prinsip itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kebebasan bertransaksi hurriyatut ta'aqqud. Islam memberikan kebebasan kepada kita untuk melakukan berbagai macam transaksi, asalkan tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat. Kita bebas memilih jenis usaha, cara berinvestasi, atau bentuk kerjasama yang kita inginkan. Namun, kebebasan ini harus diiringi dengan tanggung jawab dan kesadaran akan hukum-hukum Allah. Prinsip kedua adalah saling rela at-taradhi. Setiap transaksi harus didasari oleh kerelaan antara kedua belah pihak. Tidak boleh ada paksaan, penipuan, atau eksploitasi. Semua pihak harus setuju dengan syarat dan ketentuan yang ada, tanpa merasa tertekan atau dirugikan. Kerelaan ini adalah kunci keberkahan dalam setiap transaksi. Selanjutnya, ada kejujuran dan keterbukaan as-sidqul amanah. Dalam setiap transaksi, kita wajib jujur dan terbuka. Tidak boleh ada yang disembunyikan atau ditutup-tutupi. Jika ada cacat pada barang atau jasa yang kita jual, kita harus menginformasikannya dengan jelas kepada pembeli. Kejujuran adalah modal utama dalam membangun kepercayaan dan hubungan baik antar sesama. Prinsip keempat adalah keadilan al-adl. Semua pihak harus diperlakukan secara adil dan setara. Tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan yang merugikan salah satu pihak. Keadilan ini mencakup harga, kualitas, dan syarat-syarat transaksi. Dengan menjunjung tinggi keadilan, kita menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat dan harmonis. Salah satu prinsip yang paling penting dalam fikih muamalah adalah larangan riba tahrim ya riba. Riba atau bunga dalam segala bentuknya dilarang dalam Islam. Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan dapat menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat. Sebagai gantinya, Islam menawarkan berbagai alternatif transaksi yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Selain riba, ada juga larangan gharar tahrim al-gharar. Gharar adalah ketidakjelasan atau spekulasi dalam transaksi. Transaksi yang mengandung gharar dilarang karena dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Contohnya, jual beli barang yang belum jelas wujudnya atau kualitasnya. Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu berhati-hati dan menghindari transaksi yang tidak jelas. Kemudian, ada larangan maisir tahrim al-maisir. Maisir adalah perjudian atau segala bentuk transaksi yang mengandung unsur untung-untungan. Maisir dilarang karena dapat menimbulkan kerugian dan merusak moral masyarakat. Islam mengajarkan kita untuk bekerja keras dan mencari rezeki yang halal, bukan mengandalkan keberuntungan semata. Prinsip selanjutnya adalah larangan iktikar tahrim al-iktikar. Iktikar adalah penimbunan barang dengan tujuan untuk menaikkan harga. Iktikar dilarang karena dapat merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakadilan dalam ekonomi. Islam mengajarkan kita untuk saling membantu dan memudahkan urusan orang lain, bukan memanfaatkan kesulitan mereka. Dan yang terakhir, semua prinsip ini harus tidak bertentangan dengan syariat Adam al-Mukallafah li-asi syariah. Setiap transaksi atau kegiatan ekonomi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Tidak boleh ada unsur yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan berpegang teguh pada syariat, kita akan mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah SWT. Sahabat semua, dengan memahami dan mengamalkan fikih muamalah, kita bisa menjalankan kegiatan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga membawa keberkahan dan keridhaan dari Allah SWT. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.